Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para peserta pesantren Ramadan yang berbahagia. Bagaimana puasa kalian sampai pada hari ini? Masih penuh ya? Alhamdulillah kalau masih penuh. Semoga kita tetap diberi kekuatan untuk berpuasa sampai nanti sebulan penuh. Oke, para peserta pesantren Ramadan, untuk materi pesantren Ramadan yang terakhir yaitu hari yang ketiga, kita akan membahas tentang adab pergaulan muslim. Jadi pembahasan kita nanti tentang tata cara kita bergaul dengan teman dan dengan orang lain. Oke ya, langsung saja kita bahas tentang pergaulan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti bergaul dengan orang lain. Jadi pasti itu kita bergaul dengan orang lain. Kenapa kok pasti? Karena kita itu sebagai makhluk sosial yang tidak bisa lepas dari orang lain. Jadi mau tidak mau kita harus bergaul dengan orang lain. Dan dalam pergaulan itu kita harus mencari teman yang baik. Kan dalam bergaul itu banyak sekali macam teman, banyak sekali macam orang. Ada yang baik, ada yang kurang baik, bahkan ada orang yang jahat. Nah, dalam pergaulan itu kita harus mencari teman yang baik. Teman yang baik itu yang bagaimana? Yaitu teman yang bisa semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Jadi kita punya teman kita bisa mendorong kita untuk lebih rajin beribadah kepada Allah. Itu adalah teman yang baik. Jangan sampai kita mencari teman yang kurang baik atau bahkan teman yang jahat. Pepatah Jawa itu mengatakan galangan kalah karo gulungan. Maksudnya pepatah Jawa itu bagaimana? Maksudnya yaitu pergaulan itu bisa mengalahkan karakter yang kita miliki. Jadi misalnya kita itu dari keluarga orang yang baik-baik. Kita itu sampai saat ini baik misalnya. Kemudian kita berteman, teman kita itu jahat, maka lambat laun kita akan menjadi jahat karena sudah terpengaruh oleh teman. Jadi pergaulan kita itu bisa mengalahkan karakter kita. Demikian juga sebaliknya, kalau kita itu sebenarnya kurang baik, tapi kita berteman kepada orang yang baik, maka karakter kita akan menjadi lebih baik. Maka dari itu kita harus berhati-hati dalam mencari teman untuk pergaulan. Berikutnya, oleh karena itu kita harus memiliki adab dalam bergaul. Itu ya. Kenapa kita harus memiliki adab dalam bergaul? Karena pergaulan kita itu agar tidak menjerumuskan kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah. Jadi agar pergaulan kita itu menjadi pergaulan yang positif, menjadi pergaulan yang diridhoi Allah, maka dalam bergaul kita harus mempunyai adab. Yang pertama, adab kepada teman sebaya. Teman sebaya itu adalah teman-teman yang seumuran dengan kita. Mungkin teman satu sekolah, ya, satu kelas, itu merupakan teman sebaya. Bagaimana adab terhadap teman sebaya? Adab atau tata keramanya yang pertama adalah mengucapkan salam. Jadi ketika kita bertemu teman sebaya, kita ucapkan salam.
Yang kedua, dengan teman sebaya itu kita harus saling menasehati untuk berbuat kebaikan. Jangan sampai dengan teman sebaya itu kita saling menjerumuskan dalam kejahatan. Jadi kalau ada teman kita yang mungkin akan berbuat jahat, maka harus kita nasihati. Itu, antar teman sebaya harus saling menasihati. Yang nomor 3, adab kepada teman sebaya adalah saling tolong menolong. Tentunya saling tolong menolong di sini adalah tolong menolong dalam hal kebaikan. Misal, ada teman kita yang tidak membawa alat tulis. Kita mempunyai kelebihan alat tulis, maka teman kita itu kita pinjami alat tulis. Ini merupakan adab kepada teman sebaya, yaitu saling tolong menolong. Berikutnya, adab kepada teman sebaya yang nomor 4 adalah saling menghormati. Antara kita dengan teman kita harus hormat menghormati. Tidak boleh kita memaksakan kehendak kita. Misal, kita akan bermain, tapi teman kita tidak mau, teman kita memilih untuk di rumah saja. Maka kita harus menghormati pilihan teman kita itu. Kita tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada teman kita. Itu makna dari saling menghormati. Sekarang selanjutnya yaitu adab kepada orang yang lebih tua. Orang yang lebih tua itu siapa? Bisa orang tua kita, bisa orang-orang yang lebih tua umurnya dari kita. Itu namanya orang yang lebih tua. Adabnya bagaimana? Yang pertama, berlaku sopan santun. Jadi dengan orang yang lebih tua kita harus sopan santun. Tidak boleh kita seenaknya saja. Yang nomor 2, adab kepada orang yang lebih tua adalah mendahulukan yang lebih tua. Jadi misalnya kita sedang di tempat umum, sedang duduk. Di situ ada orang tua yang akan duduk tapi tidak kebagian kursi. Maka kita sebagai yang lebih muda berdiri dan mempersilahkan orang tua yang tidak kebagian kursi itu untuk menduduki kursi kita. Itu berarti kita sudah mendahulukan yang lebih tua. Berikutnya, adab kepada yang lebih tua yang nomor 3 adalah menolak dengan halus ketika kita diperintah buruk. Jadi kalau kita itu diperintah buruk kepada orang yang lebih tua dari kita, maka kita harus menolaknya. Tapi menolaknya harus dengan halus. Tidak boleh menolak dengan kasar. Apalagi menolak dengan menyinggung perasaan yang memerintah itu. Oke ya. Kemudian adab kepada yang lebih tua yang nomor 4, menghormatinya dengan ikhlas. Artinya kita menghormati orang yang lebih tua tanpa pamrih apapun. Jadi harus ikhlas lillahi ta'ala. Itu merupakan adab kepada orang yang lebih tua. Berikutnya sekarang, adab kepada orang yang lebih muda. Siapa orang yang lebih muda itu? Ya misalnya adik kita. Atau orang-orang lain yang umurnya itu di bawah kita. Namanya orang yang lebih muda. Lalu bagaimana adab atau tata caranya, tata kramanya? Yang pertama, memberi nasihat dengan bijak. Jadi kalau ada orang yang lebih muda dengan kita, maka kita sering-sering memberi nasihat, tapi nasihatnya dengan bijak. Jangan terkesan menggurui. Kemudian adab yang kedua adalah
mempererat persaudaraan. Jadi dengan orang yang lebih muda dengan kita, maka kita tidak boleh semena-mena. Kita tidak boleh menghardiknya, tidak boleh mengolok-oloknya, tidak boleh menghinanya. Tapi kita harus mempererat persaudaraan, yaitu dengan hidup rukun, tidak bertengkar. Berikutnya, adab kepada yang muda yang nomor 3 adalah memberi perhatian dan kasih sayang. Jadi adik kita atau orang-orang yang umurnya itu lebih muda dari kita harus memberikan perhatian. Tidak boleh cuek, tidak boleh acuh tak acuh. Dan juga kita harus memberikan kasih sayang. Ya, jangan memarahinya ataupun mungkin jangan menjahilinya. Itu kita harus memperlakukan orang-orang yang lebih muda dengan penuh kasih sayang. Berikutnya yang nomor 4 adalah memberi teladan yang baik. Jadi dalam kita bergaul dengan yang lebih muda, maka tingkah laku kita harus mencerminkan perilaku yang baik. Karena apa? Agar perilaku kita nanti bisa dicontoh oleh orang yang usianya lebih muda dari kita. Yang nomor 5, adab kepada yang lebih muda adalah melakukan pembinaan dengan baik. Jadi orang yang lebih muda dari kita itu harus kita bina. Jangan diblondrongkan, ya, tapi harus dibina agar menjadi lebih baik. Jangan sampai disesatkan atau diblondrongkan tadi. Yang nomor 6, adab kepada yang lebih muda adalah memberi penghargaan atas prestasinya. Penghargaan itu tidak harus berupa uang. Bahkan tepuk tangan itu juga termasuk penghargaan. Jadi kalau ada adik-adik kita yang berprestasi, maka kita harus memberikan penghargaan minimal dengan bertepuk tangan. Itu adalah adab kepada orang yang lebih muda dari kita. Berikutnya adab kepada lawan jenis. Lawan jenis itu kalau laki-laki ya dengan perempuan. Kalau yang perempuan bergaul dengan laki-laki, itu ada adabnya. Apa saja adabnya? Yang pertama, berteman itu hanya semata-mata karena Allah, tidak karena yang lain. Berikutnya yang kedua, ketika kita bertemu dengan teman yang lawan jenis, harus menutup aurat. Nah, untuk menutup auratnya laki-laki itu mulai dari pusar ke bawah sampai lutut. Itu auratnya laki-laki. Jadi kalau mungkin anak laki-laki kalau pakai celana itu diusahakan celana yang panjang yang bisa menutupi lutut. Kemudian untuk perempuan, auratnya adalah seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Jadi kalau bergaul dengan lawan jenis maka harus menutup aurat. Intinya memakai jilbab untuk yang perempuan. Berikutnya yang nomor 3, adab kepada lawan jenis adalah jangan berkholwat. Berkholwat itu menyendiri. Jadi kalau kita itu berteman, bergaul dengan lawan jenis ya harus beramai-ramai. Ya, jangan hanya sendiri-sendiri. Jangan hanya laki-laki satu, perempuan satu, tidak boleh. Tapi harus ada teman yang lain. Berikutnya adab kepada lawan jenis yang nomor 4 adalah jangan berhias yang berlebihan. Ya, berhiasnya ya hanya secukupnya saja. Jangan sampai menarik perhatian orang-orang yang melihat kita. Utamanya ini yang perempuan. Itu adalah adab kepada lawan jenis. Sekarang adab
berkomunikasi dengan TIK. Apa itu TIK? TIK itu teknologi informasi dan komunikasi. Maksudnya di sini ya mungkin dengan HP, dengan media sosial dan lain sebagainya. Ketika kita berkomunikasi dengan hal-hal semacam itu, maka harus memiliki adab atau tata krama. Adabnya apa dalam berkomunikasi dengan TIK? Adabnya yang pertama, batasi komunikasi hanya seperlunya saja. Jadi dengan teman itu tidak boleh hanya mungkin WA temannya, bagaimana kabarnya, sudah makan, seperti itu. Jangan, ya, karena itu apa? Tidak perlu. Yang seperlunya saja, misalnya keperluannya tanya PR, ya langsung tanya saja, hari ini PR-nya apa, misalnya seperti itu. Jadi hal-hal yang tidak perlu itu tidak digunakan untuk berkomunikasi. Jadi berkomunikasi hanya yang perlu-perlu saja. Berikutnya, dalam menggunakan alat TIK ini, kita harus menggunakan bahasa yang sopan. Misalnya kita telepon, ya telepon dengan bahasa yang sopan. Misalnya kita berstatus, maka statusnya juga menggunakan bahasa yang sopan. Tidak boleh memaki-maki, tidak boleh menghina orang lain, tidak boleh menyinggung perasaan orang lain. Berikutnya, adab berkomunikasi dengan TIK yang nomor 3 adalah jangan share amal soleh kita. Jadi kita jangan sampai berstatus tentang amal soleh kita. Misalnya kita sedang sholat, maka difoto. Setelah itu foto dijadikan status WA. Nah, jangan sampai seperti itu. Kenapa? Karena itu nanti akan menimbulkan riya atau akan menimbulkan pamer. Jadi hal-hal yang semacam itu yang ada kaitannya dengan amal saleh kita ya lebih baik disembunyikan saja. Yang tahu hanya kita dengan Allah saja. Berikutnya, adab berkomunikasi dengan TIK yang nomor 4 adalah jangan share foto pribadi. Karena apa? Karena foto pribadi itu bisa disalahgunakan oleh orang lain. Lebih-lebih di media-media sosial yang foto-foto itu bisa dilihat oleh banyak orang. Yang nomor 5, jangan share foto orang lain tanpa izin. Kita jangan membagikan foto orang lain tanpa seizin orang lain itu. Dan yang nomor 6 adalah jangan share berita yang belum tentu benar atau berita hoax atau hoax, ya. Itu. Jadi ketika kita mendapatkan berita harus kita ketahui berita tersebut benar atau tidak. Kalau memang benar dan bermanfaat silakan di-share. Kalau memang tidak benar ya dihapus saja. Itu adalah adab berkomunikasi dengan teknologi informasi dan komunikasi. Oke, bisa melaksanakan kira-kira? Alhamdulillah kalau kalian bisa melaksanakan. Sekarang giliran ada soal. Silakan kerjakan soal di bawah ini. Ada 5 ya. Yang pertama, bagaimanakah teman yang baik itu? Di atas tadi ada ya keterangannya, teman baik adalah teman yang titik-titik. Silakan dikerjakan itu. Soal yang nomor 2, sebutkan 3 adab pergaulan kepada teman sebaya. Jadi dengan teman sebaya itu adabnya bagaimana? Coba kalian sebutkan 3 saja. Yang nomor 3, coba kalian tuliskan 3 adab pergaulan kepada orang yang lebih tua. Di depan tadi ada ya. Dan soal yang nomor 4, sebutkan 3 adab pergaulan kepada orang yang lebih muda. Untuk soal yang terakhir, nomor 5, tuliskan 3 adab berkomunikasi dengan TIK. Itu adalah 5 soal, silakan dikerjakan. Kalau sudah selesai dikerjakan, bisa langsung dikumpulkan kepada Bapak dan Ibu guru agama kalian masing-masing. Sementara itu, semoga materi sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.